Halo, apa kabar sayang-sayangku yang sudah mengklik video ini? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja, amin. Banyak orang yang berpikir menekan tombol like and subscribe itu sangatlah susah. Mudah-mudahan kalian tidak seperti itu. Jadi tunggu apa lagi, segeralah memanjakan jari-jari kalian dengan menekan tombol like and subscribe. Siapa yang sering menggunakan Microsoft, pasti kenal orang ini. Sebelum masuk ke kamar mandi, luruskan kaki kalian dan kerjakan. Hampir seluruh dunia saat ini menggunakan perangkat lunak Microsoft di komputernya. Itulah kontribusi dari CEO yang menjabat sebagai ketua Microsoft, William Henry. Bill Gates ketiga lahir di Washington pada tanggal 28 Oktober tahun 1955. Gates berprofesi sebagai pebisnis, investor, filantropis, kepala arsitek perangkat lunak, dan penulis. Ayah Gates, William H. Gates dan ibunya, Mary Maxwell Gates merupakan keluarga menengah atas. Ayahnya bekerja sebagai pengacara dan ibunya menjabat anggota Dewan Direktur First Interstate Bank System dan United Way. Gates adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Gates berstudi di sekolah persiapan eksklusif di Seattle ketika kelas 8. Sekolahnya memfasilitasi sebuah terminal teletipe model 33 ASR dan komputer generik elektrik GE untuk siswanya. Gates menulis program pertamanya di mesin ini. Lalu, ia mengerjakan beberapa sistem seperti mini komputer DPDP. Gates bersama 3 orang temannya, Paul Allen, Rick Wayland, dan Ken Evans mengeksploitasi bug pada sistem operasi selama musim panas. Mereka tertangkap dan dilarang melakukan hal tersebut. Namun, akhirnya mereka ditawari untuk menemukan bug di perangkat lunak Computer Center Corporation (CCC). Di sana Gates mempelajari kode sumber berbagai program yang berjalan seperti FORTRAN, LISP, dan bahasa mesin pada 1970. CCC bangkrut pada tahun berikutnya. Gates bersama 4 temannya dipekerjakan Information Sciences Inc. Menulis program pembayaran gaji dalam bahasa COBOL. Di sana Gates membuat program komputer untuk jadwal kelas siswa. Pada usia 17 tahun, Gates dan Paul Allen membentuk usaha trafo data program penghitung lalu lintas berbasis prosesor Intel 8008 pada 1973. Gates bekerja sebagai pembantu Kongres Dewan Perwakilan Rakyat Amerika. Setelah itu, Gates melanjutkan studi di Universitas Harvard. Gates pernah merancang algoritma untuk penyortiran panekuk dalam kelas kombinatorika di kelas Profesor Harry Lewis. Karyanya itu diresmikan dan ia bekerja sama dengan ilmuwan komputer Harvard, Christos Papdimitriou. Pada tahun 1974, Gates dan Allen melihat peluncuran MITS Altair 8800. Dari sanalah mereka berencana untuk mendirikan perusahaan bersama. Rencana itu dikomunikasikan kepada orang tua Gates dan mereka mendukungnya. Gates lalu menghubungi pencipta Altair 8800 dan memberitahu bahwa ia dan temannya sedang mengerjakan penerjemah BASIC. Padahal Gates dan Allen tidak memiliki komputer Altair dan membuat satu pun kode BASIC. Namun, Presiden Altair tertarik dan ingin melihat demo mereka, sehingga selama beberapa minggu, mereka mengembangkan penerjemah BASIC dan emulator Altair yang beroperasi di sebuah mini komputer. Kemudian, mereka mempresentasikan hasil kerja di kantor Microinstrumentation and Telemetry Systems (MITS) di Albuquerque pada November tahun 1975. Kemitraan mereka dinamai Microsoft dan mendirikan kantor pertama mereka di Albuquerque. Setahun berikutnya nama dagang mereka didaftarkan di Kementerian Luar Negeri Meksiko dengan tanda penghubung yang dihapus dan Microsoft resmi terbentuk pada tanggal 26 November tahun 1976. Program BASIC Microsoft mulai dikenal lebih luas. Namun, salinannya bocor di pasaran. Gates pun mengirimkan surat protes ke MITS dan meminta MITS untuk tidak memproduksi dan mendistribusikan perangkat tersebut tanpa membayarnya. Pada akhir 1976, Microsoft tidak lagi bekerja sama dengan MITS dan berpindah kantor ke Bellevue pada Januari tahun 1979. Pada 5 tahun pertama, Gates sendiri yang memantau kode dan menulis ulang beberapa kode agar lebih pas. Setahun kemudian, Microsoft bekerja sama dengan IBM. IBM membutuhkan penerjemah BASIC dan sebuah sistem operasi. Gates merekomendasikan untuk menghubungi Digital Research, tetapi tidak membuahkan hasil. Kemudian Gates menggunakan 86DOS yang perangkat lunaknya dibuat oleh tim Patterson dari Seattle Computer Products SCP. Akhirnya,
Microsoft dan SCP membuat persetujuan dan SCP menjadi agen lisensi Microsoft. Setelah mengadaptasi sistem operasi yang perangkat lunaknya dibuat SCP, Microsoft mengirimkannya kepada IBM dalam bentuk PC-DOS. Microsoft juga menciptakan Microsoft Windows pada November tahun 1985. Bersama IBM, Microsoft juga bekerja sama dengan IBM mengembangkan sistem operasi OS/2. Pada 1989, Gates mendirikan perusahaan gambar digital yang dinamai Corbis. Selanjutnya, Gates menikah dengan Melinda Friends pada tanggal 1 Januari tahun 1994. Mereka memiliki 3 orang anak dan tinggal di depan Danau Washington di Medina. Pada tahun yang sama Gates membeli koleksi tulisan Leonardo da Vinci senilai 30,8 juta dolar AS. Pada 1999, kekayaan Gates mencapai 101 miliar dolar AS. Pada Januari tahun 2000, ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai eksekutif tinggi Microsoft. Pada 2006, Gates bekerja paruh waktu di Bill dan Melinda Gates Foundation secara bertahap. Gates melimpahkan pekerjaannya kepada Ray Ozzie, kepala arsitek perangkat lunak, dan Craig Mundie, pejabat riset dan strategi Microsoft. Gates juga melakukan usaha filantropi dengan menyumbangkan dana ke berbagai organisasi amal dan program penelitian ilmiah melalui Bill dan Melinda Gates Foundation pada tahun 2000. Untuk membentuk yayasan tersebut, Gates menjual sebagian sahamnya di Microsoft dan menggabungkannya dengan yayasan istrinya. Yayasan amal ini berkembang menjadi besar dan transparan. Pada karir gemilangnya, ia pernah melakukan kesalahan. Pada 1990 ia mendapat tuntutan dari Departemen Keadilan Amerika Serikat atas dakwaan telah melakukan monopoli terhadap perusahaan-perusahaan kecil. Gates pernah mendapatkan beberapa penghargaan, seperti Distinguished Fellow ke-20 di British Computer Society. Ia juga menerima gelar Doktor Penghormatan HC dari Nyenrode Business Universiteit, Belanda, pada tahun 2000. Setelah meninggalkan Microsoft, Gates membeli hak video Messenger Lectures yang disampaikan di Universitas Cornell oleh Richard Feynman. Lalu, pada April tahun 2010, Gates menyampaikan ceramah di Massachusetts Institute of Technology. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan pernah lupa like and subscribe. Dadah.